Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisana Sidkin Alia dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, kami mempelajari tentang informasi dan interview dalam reportase. Informasi dan interview dalam reportase memiliki standar kompetensi, yaitu memahami teknik reportase, liputan, dan interview, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografinya. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara adalah salah satu jenis teknik reportase. Wawancara adalah proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan dari seseorang yang akan digunakan sebagai bahan tulisan karya jurnalistik. Dari wawancara tersebut, berita didapatkan dan dapat dilaporkan kepada masyarakat. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter dalam proses interview adalah: yang pertama, mencari narasumber, menyiapkan topik, dan mempelajari topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir, reporter harus bersifat objektif dalam menyampaikan sebuah berita. Interview merupakan teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber, membahas suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan wartawan atau reporter atau interviewer, narasumber, dan juga kameramen. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan masalah dengan format yang mencakup 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how, agar pemirsa tidak kebingungan. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang maksimal, alangkah baiknya melakukan teknik wawancara sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi selengkap mungkin tentang tokoh yang akan diwawancara. Yang kedua, menyiapkan draft pertanyaan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara. Yang keempat, perhatikan, simak baik-baik jawaban narasumber. Yang kelima, agar narasumber menjawab pertanyaan dengan santai, maka lakukanlah pendekatan di awal. Yang keenam, siapkan pertanyaan kejutan atau pertanyaan andalan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, maka ajukanlah pertanyaan yang dapat memotong jawaban narasumber yang bertele-tele. Yang terakhir, sebaliknya, jika narasumber memberikan jawaban yang singkat, maka ajukanlah pertanyaan tentang jawabannya yang singkat tersebut. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kita melakukan persiapan, diantaranya menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, menggali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan menyiapkan mental. Berikut ini merupakan syarat-syarat melakukan wawancara, diantaranya memiliki tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara sebagai pengendali, dan dapat mengembangkan logika. Macam-macam wawancara diantaranya ada wawancara terbuka, tertutup, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan juga bebas. Bentuk-bentuk wawancara diantaranya ada wawancara sosok pribadi, berita, jalanan, sambil lalu, telepon, tertulis, dan kelompok. Reportase adalah kegiatan meliput dan mengumpulkan berbagai macam fakta dan informasi dari berbagai sumber yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk berita. Berita tersebut dilaporkan melalui media massa seperti media cetak, media elektronik, dan juga media cyber. Berdasarkan tugasnya, reporter dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan, dan juga reporter untuk televisi bertugas untuk melakukan reportase dan melaporkan berita kepada pemirsa TV di rumah. Untuk mendapatkan hasil reportase yang maksimal, kita harus melakukan teknik reportase sebagai berikut.
Yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan lokasi di mana Anda meliput. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan dari mana stasiun TV Anda berasal. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi Anda melakukan reportase. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan. Dan yang terakhir, beri kalimat penutup dalam akhir reportase. Berikut ini merupakan jenis-jenis reporter. Yang pertama ada reporter on the spot on the screen, lalu ada reporter on the spot off the screen, lalu ada reporter off the spot on the screen, dan yang terakhir ada reporter off the spot off the screen. Berikut ini merupakan jenis-jenis informasi, diantaranya ada berita, editorial atau tajuk, infotainment, dan juga press release. Selanjutnya, berita digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita, diantaranya berita harian, straight news, dan juga in-depth news. Kemudian, berita yang digolongkan tadi dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan pesan yang disampaikan. Antara lain ada hard news, soft news, dan juga spot news. Demikian laporan pembelajaran saya pada pertemuan minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Lisana Sidkin Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal selanjutnya.